Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Akibat lupa mematikan kompor, sebuah rumah panggung di perkampungan nelayan terbakar. Seorang pemuda diringkus polisi karena memasok narkotika hingga ke desa-desa. Perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika mendatangkan berkah bagi perajin tenun lokal. Rifai, warga desa Lenek, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga berbisnis narkotika bersama rekannya. Tersangka ditangkap di rumahnya usai mengantarkan paket narkotika ke pelanggan. Rifai menjadi target operasi karena ia berperan menyuplai narkotika ke rekannya bernama Lalu Abdullah yang sudah ditangkap. Polisi menyita 10,5 gram sabu-sabu dan timbangan digital yang disembunyikan di dalam celananya. Rifai merupakan penyuplai narkotika ke sejumlah kecamatan dan termasuk komplotan pengedar antar daerah. Setelah mendapat informasi bahwa dia pelaku pernah mendapat barang dari daerah Lenek, kemudian kita melakukan penggerebekan terhadap seorang dengan inisial LMR, laki-laki 37 tahun, alamatnya di desa Lenek, kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Dari hasil penggeledahan, kami mendapatkan barang bukti berupa satu buah timbangan digital, kemudian satu bungkus plastik klip berisi bubuk putih diduga narkotika jenis sabu. Tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua pemuda berinisial WAS 23 tahun dan AR 21 tahun asal Mataram diringkus unit reserse kriminal Polsek Kediri karena menjamret ponsel anak-anak di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri. Kedua tersangka ditangkap di rumahnya setelah polisi melacak plat nomor kendaraan yang dipakai menjamret dan ponsel curian yang dijual di media sosial. Polisi menyita ponsel dan sepeda motor tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka yang berboncengan sepeda motor menyasar anak-anak yang sedang bermain ponsel di pinggir jalan tanpa pengawasan orang tua. Berdasarkan serangkaian tindakan penyelidikan oleh tim Dukep Unit Reskrim Polsek Kediri bahwa HP tersebut dikuasai oleh seseorang yang berada di Mataram. Berdasarkan keterangan bahwa HP tersebut didapati hasil jual beli lewat Facebook. Kemudian dari tim Dukep Unit Reskrim Polsek Kediri menyelidiki terkait pemilik akun Facebook tersebut dan berhasil mengamankan pemilik akun tersebut. Tersangka merampas ponsel untuk membayar hutang kepada temannya. Yang sudah jambret itu HP-nya sedang di mana? Sedang berada di mana? Diletakkan di mana atau dipegang atau di mana posisi HP itu ketika diambil? Ngambil pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Ya. Terus sana itu tidak coba pertahankan HP-nya? Enggak, kan saya lewat belakang. Oh, sudah lewat belakang ngambilnya. Ya. Ketika HP anak itu masih main HP, langsung sudah rebut gitu HP-nya. Ya. Kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ribuan pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak lulus seleksi administrasi. Badan Kepegawaian Daerah mencatat dari 7.762 orang pelamar, sebanyak 1.760 orang dinyatakan tidak lulus. Penyelenggara memberikan masa sanggah kepada pelamar untuk memperbaiki kekurangan persyaratan selama 3 hari.
Pelamar diharapkan lebih teliti saat mendaftar agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan mereka. Karena banyak penyebabnya. Pertama, tidak linear ijazah dengan informasi yang dilamar. Kedua, masa kerja yang belum memenuhi syarat, kan? Dipersyaratkan 2 tahun. Kan? Kemudian surat lamaran yang salah alamat. Jadi ada 8. Iya, 8. Tapi 8. Di antara lain itu yang paling saya hafal itu, formasi itu harus sesuai dengan ijazah yang dilamar. Tahapan seleksi P3K di NTB dilakukan serentak hingga bulan November dan kelulusan akan diumumkan pada awal tahun 2024 mendatang. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Puluhan pelaku usaha tenun di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah meraup berkah pada perhelatan MotoGP tahun ini. Sejumlah perajin rumahan seperti kain songket, baju hingga souvenir berbahan tenun laris manis diburu wisatawan sebagai oleh-oleh khas untuk keluarga. Perajin mengaku bisa meraup keuntungan hingga 75%, sangat berbeda dengan tahun lalu yang di bawah 10%. Selain membeli langsung di arena UMKM, wisatawan juga datang langsung ke Desa Sukarara untuk membeli sekaligus melihat langsung pembuatan kain tenun khas suku Sasak. Sebelum hari H MotoGP, itu Sukarara sudah mulai ramai kunjungannya. Ramai bus masuk. Mungkin kalau ngitung busnya saya kan di pinggir jalan ya. Sampai 40-an bus masuk. Itu tidak ada putus-putusnya. Belum mobil-mobil yang kecil. Dampaknya luar biasa juga ke Desa Sandra Tenun Sukarara. Pemda mencatat selain memborong kerajinan, para wisatawan yang berjumlah 103.000 orang juga membeli aneka kuliner yang dijual di arena sirkuit. Amat dan sangat untung. Ya. Sampai berapa juta? Ya, diprediksikan saya kemarin itu dengan estimasi 3 hari kali jumlah UMKM yang berperan serta itu kita tembus sampai angka 600 sampai 700 juta selama 3 hari. Berapa UMKM kita Lombok Tengah yang? 123 UMKM. Pelaku UMKM berharap pemerintah daerah menggencarkan promosi agar produk kerajinan lokal lebih dikenal dan meningkatkan ekonomi mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.